fakta ijtihad dalam penetapan khulafa rasyidin. Faktanya semua khalifah naik melalui syura. Tidak ada khalifah yang naik melalui wasiat. Semua khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, fakta sejarahnya mereka naik sebagai khalifah melalui musyawarah. Nah sekarang kita bicara Sayyidina Umar. Peristiwa tadi itu menjadi pengalaman buat Sayyidina Abu Bakar. Betapa berbahayanya kalau di kemudian hari kaum muslimin ditinggalkan tanpa pemimpin. Maka itu Sayyidina Abu Bakar itu selama beliau memimpin, beliau juga bertanya-tanya. Jadi beliau tanya kepada sahabat-sahabat, kalau nanti aku sudah tidak memimpin, menurut kamu siapa yang pantas menggantikan? Nah, ini sahabat macam-macam jawabnya. Ada yang bilang, oh yang bagus Umar. Ada yang bilang, oh yang bagus Ali. Ada yang bilang yang lainnya. Kemudian kalau ada utusan gubernur-gubernur dari berbagai daerah datang, Sayyidina Abu Bakar tanyakan, kalau nanti aku sudah tidak ada, kira-kira menurut kamu, ini gubernur daerah, siapa yang pantas menggantikan aku? Nah, saya mau tanya, ini kalau zaman sekarang disebut apa nih? Jajak pendapat. Kalau zaman sekarang disebut jajak pendapat. Secara langsung jajak pendapatnya ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah ternyata setelah jajak pendapat tersebut, kebanyakan pihak menginginkan Sayyidina Umar yang jadi pengganti. Nah karena itu jajak pendapat yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ini termasuk jenis musyawarah. Sayyidina Abu Bakar tanya gubernur, gimana menurut Anda? Kalau kira-kira aku sudah tidak ada, siapa nih yang paling pantas jadi pemimpin? Saya tanya, itu musyawarah bukan? Nah kenapa Sayyidina Abu Bakar melakukan itu? Sayyidina Abu Bakar tidak mau terjadi kalau besok beliau wafat, Ansor perang lagi saudara. Karena itu sebelum beliau wafat, beliau harus selesaikan dulu urusan itu. Begitu sekian lama beliau jajak pendapat, baru beliau umumkan kepada umat. Kalau aku tidak ada, maka Umar yang akan menggantikanku. Ini disebut istikhlaf. Ini disebut istikhlaf. Pengangkatan putra mahkota kalau zaman sekarang. Atau kalau kalau di Malaysia dibilang timbalan Perdana Menteri. Pokoknya kalau Perdana Menterinya berhalangan, timbalannya langsung jadi Perdana Menteri. Ini putra mahkota. Dan ini diterima oleh para sahabat Nabi. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar mengumumkan ini, nggak ada sahabat Nabi yang protes. Nggak ada sahabat Nabi yang demo umpamanya. Nggak ada, semua terima. Tidak ada keributan. Muhajirin terima, Ansor terima. Selesai. Begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar langsung menjadi khalifah tanpa pemilihan lagi. Ya, tapi sumber pengangkatan tadi tetap musyawarah. Baik. Jadi lihat. Pengangkatan Sayyidina Umar melalui istikhlaf. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua bersahabat akrab. Ada yang bilang enggak, Sayyidina Umar ngancam. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar diundang oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar pengen nemenin. Tapi Abu Bakar bilang jangan. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, wah aku takut kau nanti diapa-apain oleh Ali. Ini cerita semua bohong. Bahkan ada menceritakan Sayyidina Ali merencanakan makar, kumpul dengan Bani Hasyim di rumahnya. Sayyidina Abu Bakar datang bubarkan itu kumpul. Hei Ali, bubar semua. Kalau enggak aku bakar ini rumah. Ini cerita-cerita seperti ini. Saudara, ini cerita-cerita tidak benar. Cerita-cerita yang ditambah-tambahkan untuk mengadu domba umat dan menumbuhkan rasa saling kebencian antara Ahlul Bait dan sahabat. Nah, di kalangan Syiah, cerita macam ini dieksploitasi. Dibesar-besarkan, seolah-olah terjadi saling kebencian, saling memusuhi,
saling mencaci maki antara ahlul bait dengan para sahabat. Itu semua dusta, semua bohong, semua tidak benar. Setelah Siti Fatimah meninggal, Sayyidina Ali mulai kawin lagi, ada istri yang baru, karena waktu Siti Fatimah, Sayyidina Ali tidak pernah menikah lagi. Hanya Siti Fatimah istrinya. Sebelum Siti Fatimah meninggal, Siti Fatimah ada beramanat. Kalau aku meninggal, dan kau ingin kawin lagi, kau kawini si fulana. Itu perempuan baik. Itu bisa menjagamu. Itu bisa membantumu. Itu bisa jaga anak-anak kita. Nah, amanat ini dijalankan oleh Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali punya beberapa istri. Nah, dari istri-istri ini, anaknya ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman. Saya tanya, kalau Sayyidina Umar mau bakar rumahnya Sayyidina Ali, kira-kira Sayyidina Ali benci nggak sama Sayyidina Umar? Benci. Kira-kira apa ya anaknya dikasih nama Umar? Enggak sampai di situ. Begitu Sayyidina Umar jadi khalifah, di akhir kekhilafahannya, Sayyidina Umar melamar anak Sayyidina Ali dari Siti Fatimah Zahra. Anaknya masih baru gede. Namanya Ummu Kulthum. Jadi Sayyidina Umar lama. Kemudian Sayyidina Ali jawab, ya Umar, anakku masih kecil, belum mau menikah. Sayyidina Umar umurnya sudah lanjut, di akhir-akhir kekhilafahan. Apa kata Sayyidina Umar, ya Ali, wallahi, aku melamar putri Fatimah tidak lain dan tidak bukan karena aku mendengar hadis Nabi. Nabi mengatakan, seluruh nasab dan seluruh hubungan terputus di hari kiamat, kecuali nasabku dan hubunganku. Karena itu aku ingin punya hubungan yang tidak putus dengan Nabi, yaitu dengan menikahi salah satu cucunya. Tidak lebih dari itu. Bukan menikahi karena hawa nafsu, bukan menikahi karena urusan dunia, tapi aku ingin hubungan ini tetap ada sampai hari kiamat. Diterima lamarannya dan menikah dengan Ummu Kulthum. Saya mau tanya, kalau Sayyidina Umar mau bakar rumah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali marah, apa ya lamarannya diterima? Nggak bakal diterima lamarannya, saudara. Jadi cerita-cerita ada permusuhan, kebencian antara sahabat dengan ahlul bait, jangan ada yang kita terima satupun juga. Itu semua bohong. Kalau perbedaan betul ada, kita tidak pungkiri. Ada gak perbedaan antara Abu Bakar, perselisihan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Fatimah? Ada perselisihan pendapat. Dengan Sayyidina Ali ada, kita tidak pungkiri. Tapi itu terbatas kepada perbedaan pendapat dalam urusan furu yang tidak memecah belah mereka. Kira-kira jelas tidak? Nah, itulah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, di kalangan Syiah, cerita macam ini dieksploitasi. Dibesar-besarkan, seolah-olah terjadi saling kebencian, saling memusuhi, saling mencaci maki antara ahlul bait dengan para sahabat. Itu semua dusta, semua bohong, semua tidak benar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua bersahabat akrab. Ada yang bilang enggak, Sayyidina Umar ngancam. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar diundang oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar pengen nemenin. Tapi Abu Bakar bilang jangan. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, wah aku takut kau nanti diapa-apain oleh Ali. Ini cerita semua bohong. Bahkan ada menceritakan Sayyidina Ali merencanakan makar, kumpul dengan Bani Hasyim di rumahnya. Sayyidina Abu Bakar datang, bubarkan itu kumpul. Hei Ali, bubar semua. Kalau enggak aku bakar ini rumah. Ini cerita-cerita seperti ini, saudara, ini cerita-cerita tidak benar. Cerita-cerita yang ditambah-tambahkan untuk mengadu domba umat dan menumbuhkan rasa saling kebencian antara ahlul bait dan sahabat. Kita buktinya aja lah. Sayyidina Ali punya anak dikasih nama Abu Bakar. Sayyidina Ali punya anak dikasih nama Umar. Sayyidina Ali punya anak dikasih nama Utsman. Saya tanya, kalau Sayyidina Ali benci sama Abu Bakar, apa ya nama anaknya Abu Bakar?